bagaimana dengan iman dan Islam kita ketika hukum Allah tidak ditegakkan di negeri ini? Selama kita berislam secara kafah, selama beriman dengan sepenuh hati, kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, insya Allah Islam kita tetap sah, insya Allah iman kita tetap sah. Meskipun negeri ini tidak berlaku hukum Islam, meski negeri ini tidak berlaku hukum Islam, bukan berarti Islam kita tidak sah. Insya Allah Islam kita, iman kita tetap sah. Memang yang paling adil itu hukum Islam, hukum Allah. Korupsi, petok tangannya, ya lah. Seorang yang pernah menikah berzina, rajam sampai meninggal. Yang belum pernah menikah zina, cambuk di depan umum 80 kali atau 100 kali. Itu paling adil. Hukum Islam itu paling adil. Tidak ada yang bisa menyamai. Namun kita tidak punya kewenangan untuk itu. Negeri kita tidak berlaku hukum Islam. Bukan berarti Islam kita tidak sah, bukan berarti iman kita tidak sah. Lah terus bagaimana? Kalau ada orang di antara kita yang melakukan zina kemudian kita rajam karena sudah menikah, kita akan mendapat masalah dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Maka di MTA ini, bagi warga MTA yang berzina, karena negeri ini tidak berlaku hukum Islam, sanksi sosial yang kita berikan, keluarkan dari MTA dan diboikot. Wes ora sah disopo arep. Boikot sudah. Karena negeri kita tidak berlaku hukum Islam. Bukan berarti kita tidak mau dengan hukum Islam, tapi kita tidak punya kewenangan untuk itu. Nah terus Islam kita bagaimana? Islam kita tidak bisa kafah, insya Allah tetap sah. Bahkan kalau kita melihat kemungkaran saja, tidak bisa menghentikan dengan tangan kita karena kita tidak punya kewenangan untuk menghentikan itu. Tidak bisa menghentikan dengan lisan kita. Cukup kita benci perbuatannya. Itu masih punya iman meski selemah-lemah iman. Ya sudah. Kita sebagai seorang muslim semaksimalnya tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia taati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ya, ada lagi. Penanya berikutnya nomor 14 dipersilakan.